Mohon maaf, Miss, masih ke-mute suaranya. Sudah bisa dengar saya? Sudah, Miss. Oke, good. Thank you. Kita lanjut lagi ke part A ya. Kita lihat tipe-tipe pertanyaannya. What does the man atau woman mean? Apa yang dimaksud laki-laki tersebut? Kemudian what will the man atau what will the woman do? Apa yang akan dilakukan oleh laki-laki tersebut? Where? Where itu menanyakan tempat ya. Where does the conversation probably take place? Kira-kira di mana percakapan tersebut terjadi? Kemudian ada juga tipe pertanyaan seperti ini. Who is the man? Who adalah siapa? Siapa laki-laki tersebut? Jadi biasanya dia menanyakan profesi atau occupation, ya. Kemudian what happened to bla bla bla? Apa yang terjadi pada misalnya laki-laki tersebut? Nah, ini menanyakan aktivitas. Jadi ini tipe-tipe pertanyaan yang ada di listening part A, yang short conversation, dua speakers A dan B. Jadi lebih pendek dan lebih mudah. Nah, bagaimana strategi untuk mengerjakan soal seperti ini? Nah, kita lihat di sini, second line is the key. Jadi line kedua adalah kuncinya. Maksudnya apa? Ada dua orang kan tadi, speaker A dan B. Jadi yang harus kalian perhatikan baik-baik adalah speaker kedua atau second speaker atau second line. Kenapa sih yang kita harus perhatikan itu second line atau second speaker? Karena jawabannya ada di situ. Yang ditanyakan adalah tentang speaker yang kedua atau yang ada di second line. Nah, kita lihat ya, nomor 1. Focus on the second line. Kita fokus pada second line, baris yang kedua. Karena jawaban ada di sini. Kemudian yang kedua, find the keyword on the second line. Nah, kita cari keyword. Apa itu keyword? Keyword adalah kata kunci. Kata kunci maksudnya di sini hal yang penting. Jadi misalnya saya ngomong, saya akan pergi berbelanja ke Indomart. Nah, kita cari keywordnya. Keywordnya adalah apa? Belanja dan Indomart. Kenapa? Itu adalah dua kata penting atau konten atau isi dari percakapan saya. Jadi intinya saya mau belanja, kemudian tempatnya adalah Indomart. That's keyword. Jadi keyword ini berupa key information atau informasi penting. Biasanya berupa apa? Kita lihat di sini ada noun, kata benda, verb, kata kerja, atau bisa juga adjective, kata sifat, ya. Kemudian yang ketiga, understand the content of the second line. Kita pahami isi di second line atau yang diucapkan oleh speaker yang kedua. Apakah kontennya itu berupa negatif, misalnya orang kedua itu ngomong tentang sesuatu yang negatif, misalnya I don't like pizza. Nah, itu negatif karena ada kata don't. Atau misalnya expressions, pernyataan yang bisa berupa agreement. Agreement adalah persetujuan. Misalnya saya bilang I agree with you. Oh, berarti orang kedua setuju. Kemudian ada suggestion. Suggestion adalah saran. Misalnya saya bilang, I think Maudi should take a rest. Jadi ada suggestion, ada saran. Kamu harus istirahat. Kemudian surprise. Surprise itu kaget ya, surprise, kejutan. Atau misalnya contrast. Contrast itu sesuatu yang berlawanan dan seterusnya. Jadi intinya kalian fokus pada second line atau orang kedua dan pahami isinya tentang apa, kemudian cari keyword atau kata kunci, informasi kunci yang ada di second line tersebut. Nah, setelah itu, what to do next? Apa yang harus kalian lakukan setelah kalian mendengarkan atau fokus baik-baik pada second line? Nomor 1, choose answers with synonyms. Nah, biasanya jawaban yang ada di TOEFL listening
itu tidak sama persis dengan yang diucapkan oleh second speaker, tapi bisa berupa sinonimnya. Sinonim adalah persamaan katanya, ya. Kemudian yang kedua adalah avoid similar sounds, hindari bunyi yang sama. Jadi misalnya di speaker yang kedua kalian dengar kata misalnya hit. Nah, kemudian di kunci jawaban ada bunyi yang mirip-mirip dengan hit. Nah, itu pasti bukan jawabannya. Kenapa? Kalian harus menghindari bunyi yang sama. Next, yang ketiga, listen carefully for who, what, and where. Jadi kalian fokus benar-benar pada pertanyaan ini. Who, siapa. Kemudian what, activity, aktivitas, sedang melakukan apa. Kemudian where, jadi place. Jadi ketika ada conversation, kemudian kalian mendengarkan orang ngomong, nah kira-kira orang itu pekerjaannya apa, kemudian kira-kira aktivitasnya sedang apa, atau kira-kira percakapan tersebut terjadi di mana. Oke, itu dulu untuk part A. Ada pertanyaan sejauh ini? Belum, Miss. Belum ya? Oke, sekarang kita coba untuk ke contoh ininya. Contoh listening-nya. Oke, saya cek dulu listening-nya ya. Bisa terdengar jelas atau tidak? Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. Bisa terdengar jelas? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Ya, good. Nah, untuk mengerjakannya kita lihat, kalian scanning atau baca cepat di opsi jawabannya dulu. Coba lihat A, B, C, dan D. Ada kata apa di sini? He'll be busy with her homework tonight. Kemudian yang B, he can't help her tonight. Atau yang C, he's sorry he can't ever help her. Kemudian yang D, he'll help her with her physics. Jadi di sini sebenarnya ada yang mirip-mirip ya. Dari opsi jawabannya ada kata help, help, help. Jadi pasti recordingnya itu adalah tentang seseorang minta bantuan pada orang yang lainnya. Nah, sekarang kalian coba dengarkan recordingnya, kemudian coba kalian catat, kalian dengar baik-baik dan catat second line-nya. Orang kedua bilang apa. Oke? Nanti akan saya ulang 2 kali. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Sudah terdengar second speaker? Sudah, Miss. Oke, perlu diulang nggak? Perlu. 1 kali lagi ya. Coba kalian dengarkan dan tulis apa yang dikatakan oleh speaker yang kedua. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Good. Coba Novita. Novita, apa yang kamu dengar dari speaker yang kedua? Busy dan tonight, Miss. Oke. Sebelum kata busy ada kata apa di depan? I'm sorry. Oke. I'm sorry. I'm busy tonight. Oke. Sebenarnya kalian bisa menduga-duga ya, ada kata help, ada pertolongan, minta tolong, kemudian orang yang kedua bilang, I'm sorry, I'll be busy tonight. Apa artinya busy? Sibuk. Berarti jawabannya yang mana? A, B, C, atau D? A. B. Ada yang C. Oke. B. Eko yang mana Eko? A, B, C, atau D? Yang B. B. Oke, satu lagi coba Amri yang mana? A, B, C, atau D? C. Yang C. Oke. Coba dengar lagi ya.
Could you help me with my physics homework tonight? Orang pertama bilang, could you help me with my physics homework tonight? Bisa bantu dengan tugas atau PR fisika saya nanti malam. Nah, orang kedua bilang, I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. sorry, I'm busy tonight. Kalau ada orang minta bantuan, yang orang kedua bilang, I'm sorry, I'm busy tonight, kira-kira orang kedua bisa bantu nggak? Enggak. Tidak, Miss. Ya, berarti jawabannya adalah A, B, C, atau D? Yes, the answer is B. Bravo. He can't help her tonight. Kalau yang A, tidak ya. Kalau yang A, he'll be busy with her homework tonight. Salah ya. Kalau yang C, he is sorry he can't ever help her. Dia menyesal dia tidak akan pernah menolongnya. Jadi bukan itu. Yang dimaksud adalah nanti malam kan? Berarti jawabannya yang B. He can't help her tonight. Oke, next, do the same ya. Coba lakukan hal yang sama pada example yang kedua. Coba dengarkan second line, kemudian coba tulis orang kedua bilang apa. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Sudah terdengar orang kedua bilang apa? Sudah. Oke, satu kali lagi ya. Coba dicatat. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke. Siapa yang bisa jawab? Nomor 2, percakapan orang kedua bilang apa? Ada yang tahu? Rather sick. I really feeling rather sick. Very good. I'm really feeling Rather sick. rather sick. Sick. Yes. Okay. How do you spell sick? Sick yang mana nih? S-I-X atau S-I-C-K? SICK. SICK. Orang pertama tanya, how are you feeling today? Kemudian orang kedua bilang, I'm feeling rather sick. Nah, kita lihat di sini, strategi kedua adalah answers with synonym. Jadi ada kata sick ya, sick itu artinya sakit. Nah, di opsi A, B, C, D, kadang jawabannya itu tidak copy-paste sama sick, tapi memakai sinonim dari sick, tidak sehat. Berarti jawabannya yang mana? A, B, C, atau D? Ada yang tahu jawabannya yang mana? A, B, C, atau D? A. A, Novita A. A. Oke. Amy. Gadis, mana gadis? A, Miss. A. Oke, kenapa nggak B? Masih pakai sick. Oke, yes. Yang B ini masih ada kata sick, tapi sick di sini artinya tidak sakit ya. He is rather sick of working. Working kan bekerja. Kalau sick di sini artinya adalah muak, ya. Muak. Misalnya I'm sick of working. Saya sudah muak bekerja. I am sick of studying. Saya muak belajar. Jadi jawabannya adalah yang A. He is not feeling very well. Ada kata not feeling very well, ini adalah sinonim dari kata apa tadi? Yang kalian dengar? Sick. Sick. Good. Itu ya. Sekarang kita coba ke example ketiga. Avoid similar sounds. Apa maksudnya avoid similar sound? Yang kalian dengar di percakapan pada orang kedua, itu ada satu bunyi, kemudian bunyinya itu mirip-mirip dengan opsi yang ada di jawaban. Ada A, B, C, D. Nah, sebelum itu, kalian bisa mengira-ngira dari opsi jawabannya dulu. Dari A, B, C, D, apakah ada kata yang bunyinya mirip-mirip? Ada nggak kira-kira? Kita lihat di A dulu. Cash, glass.
Oke, good. Apalagi? Crush. Very good. Di opsi A ada kata apa? Cash. Di opsi B ada glass. Glass. Kemudian di opsi D ada crash. Jadi kira-kira jawabannya yang benar yang mana? A, B, C, D sebelum mendengarkan recording, jawabannya yang mana kira-kira? C. Ya, good. That's it. Itu maksudnya ya. Jadi sebelum mendengarkan percakapan, kalian bisa mengira-ngira nih. Dari A, B, C, D, kalian lihat ada nggak ya kata yang bunyinya itu mirip-mirip. Kalau ada kata yang bunyinya mirip-mirip, itu pasti bukan jawabannya. Jadi kalian sudah bisa menebak, jawaban yang benar adalah C. Tapi jangan yakin dulu ya. Kita dengarkan dulu untuk memastikan. Coba tuliskan apa yang kalian dengar pada speaker kedua. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Oke, ada yang sudah dengar? Satu kali lagi ya. Coba tuliskan speaker kedua. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Oke, apa yang kalian dengar dari speaker yang kedua? First time wanted the glass, Miss. Oke, Anissa, very good. Ada yang lain? Coba Novita. Novita dengar apa Novita? Dengar glassnya, Miss. Depannya kurang jelas. Oke, satu kali lagi ya, coba dengarkan. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. First, I need to water the Glass. grass. Oke, saya tuliskan di sini. First, I need to water the grass. Oke, di percakapan ini, first I need to water the grass, ada bunyi yang mirip nggak dengan yang ada di opsi jawaban? Ada Miss. Glass. Apa? Glass. Grass ya. Glass. Oke, good. Ada kata grass, dia mirip bunyinya dengan cash, glass, dan grass. Ya. Sekarang kita lihat meaningnya dulu. First, I need to water the grass. Pertama-tama saya harus apa? Water, menyirami rumputnya dulu. Kenapa rumput itu harus disiram? Karena rumputnya sudah kering. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, the lawn is too dry. Yang belum tahu kata lawn, lawn ini artinya adalah rumput, sama dengan grass, ya. Oke, that's it. Jadi paham ya maksudnya avoid similar sounds dari kata dengan bunyi yang mirip-mirip dengan yang ada di percakapan ke orang kedua. Oke, next. We're going to example 4. Who, what, where. Nah, jadi pertanyaannya bisa tentang who, siapa, berarti menanyakan pekerjaan. Kemudian what, activity, biasanya aktivitas yang akan dilakukan kemudian. Dan yang terakhir adalah where, di mana. Biasanya di mana percakapan ini terjadi. Kita bisa lihat dari opsi jawaban dulu. Di opsi jawaban A, B, C, D ada kata on, preposisi ya. Kata depan ada on, in, at, in. Kalian bisa menduga di sini ada preposisi on, in, at, dan in. Jadi pasti ini memberitahukan tentang tempat. Jadi pertanyaannya pasti adalah where. Oke, sekarang kita dulu speaker yang kedua. Get pictures of the lions? Yes. And now let's go to the other side of the park. I want to see the exotic birds. Where does this conversation probably take place? Oke, tidak perlu kalimat panjang, tidak apa-apa, tapi coba cari kata kuncinya. Ada kata yang penting apa saja yang kalian dengar dari orang kedua? Did you get pictures of the lions? Yes. And now let's go to the other side of the park. I want to see the exotic birds.
does this conversation? Oke. Ada yang bisa dengar apa saja yang kalian dengar? Apa yang kalian dengar di orang yang kedua yang tadi? Bird. Mark. Park, Miss. Ada park. 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 Apa lagi? Dengar apa lagi selain park? Bird. Birds. Very good. Apa itu birds? Burung. Burung. Good. Ada park, ada birds. Kalian sudah bisa menduga ya, apakah tempatnya di playground, parking lot, zoo, atau foto studio? Jawabannya adalah Zoo. yes. So the answer is C. zoo. C. Oke. Paham yang ini ya? Paham, Miss. Jadi kalian scanning dulu dari kunci jawaban. Oh, bukan kunci jawaban, sorry. Opsi jawaban. Lihat opsi jawabannya. Apakah dia berupa tempat? Kalau tempat berarti yang ditanyakan adalah pasti pertanyaannya memakai where. Kemudian apakah kata kerja? Kalau kata kerja berarti pertanyaannya what activity. Atau kalau di opsi jawaban adalah job, occupation, profesi, pasti pertanyaannya tentang who. Okay. That's it. Sekarang kita lanjut ke yang terakhir. Example 5 and 6. Di example 5 kita punya negatives. Nah, kadang orang yang kedua atau speaker yang kedua menggunakan bentuk negatif pada percakapan. Nah, tandanya kalimat itu negatif, ada kata apa saja? Ada kata not. Ya, yang paling jelas itu ada kata not. Tapi tidak hanya not ya, kita bisa juga memakai kata lain untuk menunjukkan negatif. Misalnya kata never, tidak pernah. Kemudian misalnya ada kata rarely, jarang.